Sebagian mahasiswa mungkin akan bertanya, mengapa sih ya di kuliah teknik industri perlu ada satu mata pelajaran khusus, satu praktikum yang membicarakan khusus tentang produk desain. Bahkan di teknik industri UGM kita punya mata kuliah lain lagi yang kita sebut sebagai sistem desain atau capstone design project di tingkat 7. Kenapa sih? Apa sebenarnya peran dari produk desain, terutama buat atau bagi perusahaan? Ini adalah hal yang penting buat kita, karenanya kita akan bahas sebagai prinsip ketiga yang akan kita diskusikan. Jadi, apa peran produk desain? Salah satu gambar yang ringkas, padat, dan bisa menjelaskan peran dari produk desain adalah gambar ini. Kita bisa ngambil contoh di luar sana ya, sebelum gambarnya saya tampilkan. Misalnya adalah Justin Bieber. Oke, Justin Bieber bukan produk. Kita bicara tentang service atau layanan. Kalau kita pikir-pikir, atau kalau Anda mengikuti sejarahnya, maka Justin Bieber itu tidak serta-merta menjadi terkenal seperti sekarang. Dia mulai dari merangkak dari bawah, YouTube-nya mulai terkenal di awal, mungkin baru 1-2 orang yang tahu, kemudian karena bagus, kemudian viral, dikenal oleh teman-teman dekatnya, makin banyak yang nonton videonya, makin terkenal, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi sebuah fenomena baru tingkat dunia. Pertanyaannya adalah, apakah keterkenalan dia itu akan terus-menerus seperti itu? Artinya, kalau kita gambarkan di sini, kira-kira di awal itu belum ada yang kenal, kemudian akhirnya mulai kenal, setelah itu akan ada banyak lagi yang subscribe, dibicarakan di mana-mana, masuk ke mainstream media, lebih terkenal lagi, viewernya makin banyak, akhirnya suatu saat dia akan sampai di puncaknya. Apakah trennya akan lanjut ke atas? Tumbuh terus-menerus? Jawabannya adalah tergantung. Jika dia tidak melakukan apa-apa, atau dia melakukan apa-apa tetapi monoton seperti itu, maka cepat atau lambat puncak itu akan tercapai, dan setelah itu dia akan decline ke bawah sana. Kenapa decline? Karena orang bosan. Ya, suaranya mungkin bagus, lagunya ada aja, tapi ya gitu-gitu doang. Bosan lah. Akhirnya makin dikit yang nonton. Mungkin ada kompetitor lain yang lebih unik, sehingga beralih ke tempat lain. Ini adalah salah satu kemungkinan. Jadi, setelah tumbuh dengan fenomenal, pada akhirnya akan decline seperti ini. Ini salah satu alternatif skenario yang mungkin terjadi. Tapi ada alternatif lain, yaitu bahwa sampai akhirnya nanti, setelah puncak, dia tidak akan decline. Kenapa? Kata kuncinya satu, yaitu dia melakukan inovasi. Jadi, di titik ini kita punya jargon innovate atau inovasi or die. Oke. Terus apa hubungannya dengan produk desain? Saat kita bicara produk, kita sekarang tidak membicarakan Justin Bieber, tapi kita membicarakan produk, apapun lah, sepeda motor, HP, atau apapun. Sekeren apapun produk tersebut, awalnya memang akan mengikuti jalur yang sama dengan Justin Bieber ini. Dia akan naik, mulai dari teknologi development, launching, tumbuh, kemudian mature. Tetapi, sebagus apapun produk Anda, someday, somehow, orang akan bosan. Sehingga, jika Anda tidak melakukan apa-apa, maka produk Anda akan turun atau decline. Orang nggak akan ada yang mau beli lagi.
Kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Inovasi. Dalam konteks ini, salah satu cara inovasinya adalah melakukan product design atau product development. Kalau desain berarti merancang produk baru, development berarti mengembangkan produk yang sudah ada. Itulah salah satu kuncinya supaya perusahaan atau bisnis Anda itu bisa survive. Kalau Anda punya aspirasi, punya startup, maka salah satu hal yang harus selalu Anda pikirkan adalah innovate, innovate, innovate. Kalau enggak, startup Anda akan die. Entah karena customer-nya bosan atau dilibas oleh perusahaan lain, kompetitor yang lebih inovatif. Jadi innovate or die. Kira-kira itulah peran dari product design kalau kita melihat dari sisi mikro, artinya dari sisi level perusahaan. Jadi akhirnya kira-kira kurvanya akan seperti apa? Kalau kita punya startup dan kemudian meluncurkan produk, kita sebut aja produk 1, maka produk 1 akan mengikuti jalur atau kurva seperti yang barusan kita gambar ini. Dan kita tahu jika kita do nothing, maka kita akan die. Sehingga kita perlu melakukan inovasi. Pertanyaannya adalah, kapan inovasinya itu akan dilakukan? Sebagian mungkin akan menjawab, kita akan memulai inovasi pada saat kita sampai puncak di sini. Oke. Problemnya adalah, satu, kita tidak pernah tahu puncaknya itu di mana sebelum kita decline atau menurun. Yang kedua, kalau Anda baru mulai melakukan inovasi pada saat atau baru memulai inovasinya pada saat kita sudah di puncak, maka kita akan terlambat. Ingat bahwa saat Anda mulai inovasinya di titik ini, maka kurva berikutnya adalah yang di sini. Oke. Sehingga ada waktu yang cukup lama di mana produk lama sudah nggak laku, produk baru belum menggantikannya. Jadi terlambat. Sehingga di banyak perusahaan, mereka punya jargon seperti Apple. Pada saat mereka melaunching sebuah produk, 1 atau 2 hari sesudahnya, tim product design di balik layar sudah mulai memikirkan atau merancang produk generasi berikutnya. Sehingga kira-kira kurvanya tidak seperti kurva merah yang ada di sini. Kurvanya akan lebih mirip dengan yang di sini. Seperti kurva warna hijau yang saya gambarkan di sini. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan dari level perusahaan, karena kita selalu ada continuous innovation di situ, maka kita tidak akan pernah sebagai perusahaan mengalami kondisi satu sudah decline, yang lain belum menggantikannya. Inilah prinsip keempat, innovate or die. Banyak studi kasus di luar sana yang menunjukkan karena perusahaan terlambat untuk berinovasi, melakukan produk desain, produk-produk baru, akhirnya mereka jatuh. Anda bisa sebut macam-macam itu di luar sana. Kamera. Pada zaman dulu, household name atau on top of mind dari setiap orang, kalau orang memikirkan kamera, maka yang muncul pertama adalah Kodak. Itu zaman dulu, tahun 60-an, 70-an. Kodak. Kodak sama dengan kamera. Sampai akhirnya orang akan mengatakan, tolong aku dikodak. Itu artinya, tolong aku diambil gambarnya pakai kamera. Saking merekatnya nama brand tersebut. Saking populernya. Sekarang kita lihat, bagaimana kondisi Kodak. Apakah dia masih memimpin? Mungkin masih ada, tetapi bukan lagi pemimpin di pasar kamera. Kenapa? Salah satunya adalah karena mereka terlambat berinovasi. Terlambat melakukan produk desain yang baru, menggunakan teknologi baru,
menggunakan pendekatan baru. Di slide ini saya tunjukkan success story. Kalau produk adalah unsuccessful story, di General Electric ini adalah success story bagaimana pada akhirnya General Electric mampu bertahan dari gempuran lawan, dari perubahan preferensi customer, karena mereka melakukan investasi untuk research and development dan product design. Jadi secara umum, General Electric itu memiliki sebuah budaya inovasi yang ditunjukkan oleh banyaknya paten atau hak atas kekayaan intelektual yang mereka miliki. Kalau kita ingin melihat dari sisi makro, jadi levelnya bukan perusahaan tetapi negara, salah satu contoh yang baik adalah Korea Selatan. Bagaimana inovasi dan produk desain akan bisa sudah membawa South Korea dari zero, bukan siapa-siapa, menjadi salah satu yang paling maju di bidang teknologi dan produk-produk andalan. HP misalnya. Yang menyusul sekarang salah satunya adalah China. Silahkan nanti kalian baca, slide ini sangat menarik. Prinsip berikutnya yang perlu kita pahami adalah produk yang baik. Kalau di awal tadi kita sudah membicarakan bahwa produk itu bisa memberikan added value asalkan produknya baik. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi produk yang baik, yang keren itu seperti apa? Kalau kita ambil contoh kasus sederhana, kalau Anda ditanya oleh saya, menurut kamu HP yang bagus itu yang seperti apa? Tapi bayangkan bahwa Anda itu adalah seorang HP designer, mobile phone designer yang sedang merancang sebuah HP baru. Terus menurut Anda HP yang bagus itu yang seperti apa? Coba kira-kira pikirkan, atau kalau perlu tuliskan sambil di pause dulu videonya. Saat pertanyaan ini saya tanyakan di kelas, biasanya rata-rata yang muncul adalah jawaban seperti yang saya tuliskan di slide ini. Ada yang bilang HP yang bagus itu yang layarnya gede, Pak, karena saya suka main games Mobile Legends misalnya. Ada yang bilang, saya itu penggemar fotografi, tapi sudah malas bawa DSLR kamera. Makanya perlu HP yang kameranya bagus. Kalau perlu, kamera lensanya ada 7, misalnya begitu. Yang lain mungkin lebih menyoroti baterainya. Yang lain lagi, apps-nya lengkap, Pak. Yang lain bilang kenceng. Yang lain bilang, saya butuh kartu 2 atau 3, dan seterusnya. Rata-rata, engineers, selain anak TI biasanya, akan menjawab bahwa HP yang bagus itu seperti ini. Yang kalau kita ringkas jadi satu, ini kaitannya biasanya, karena engineer ya, adalah technical specification-nya atau technical specs-nya harus keren. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah jawaban ini benar? Mungkin ada yang bilang harga juga ya, ada yang bilang awet dan seterusnya. Apakah jawaban ini benar? Gimana? Bisa benar, bisa salah. Tergantung pada siapa target sasaran dari pelanggan HP yang akan kita desain. Sekarang kita lihat. Kalau misalnya HP ini didesain untuk segmen pasar orang-orang yang sudah tua, seperti kakek nenek Anda misalnya, yang sudah 60 tahun ke atas. Apakah ya masih fitur-fitur seperti inilah yang membuat HP itu disebut bagus? Saya pikir tidak. Untuk orang-orang sepuh, bisa jadi HP yang bagus menurut mereka adalah HP yang kecil aja. Ini contoh ya. Mungkin layarnya cukup lebar, gak perlu resolusi tinggi warna-warni, yang penting kelihatan.
Terus bisa jadi cukup dikasih tombol 3 shortcuts untuk nelpon 3 orang yang paling dia sayangi. Kalau nenek, berarti 3 orang ini adalah 3 cucunya yang bisa di preset. Misalnya ini cucu 1, cucu 2, cucu 3. Apakah butuh kamera yang canggih? Mungkin enggak, karena nggak pernah foto-foto. Apakah butuh apps macam-macam? WeChat, Instagram, Canva untuk bikin Instagramnya, kemudian Twitter, no, nggak pernah dipakai. Kemudian dual cards, boro-boro nggak ngerti ya seperti itu. Sehingga dengan desain seperti ini, sederhana, maka muncullah beberapa sifat lain yang juga disenangi oleh pelanggan tipe ini, yaitu baterainya awet banget. Mungkin seminggu baru habis, karena yang ini bukan layar warna, tidak perlu kenceng dan sebagainya. Harganya jadi sangat kompetitif. Itu juga disukai oleh mereka. Sehingga kalau saya ditanya sebagai desainer, sudut pandang desainer, apa HP yang bagus? Berarti saya sebagai desainer harus balik nanya dulu ke penanya tadi. Kira-kira pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah, ini HP nanti akan dijual dengan sasaran customer yang seperti apa? Karena customer dengan profil yang berbeda bisa jadi butuh yang berbeda. Sehingga muncul prinsip baru yang berikutnya, yaitu anak teknik industri saat akan memulai merancang, dia harus mulai dari satu tahapan yang biasa disebut identification of customers need atau ICN. Itu singkatan. Pak Alfa nanti akan memberikan lebih detail tentang hal tersebut. ICN, mengidentifikasi customer needs, adalah tahapan paling pertama kali yang harus dilakukan oleh desainer, terutama anak-anak teknik industri. Setelah paham customer needs-nya, nanti baru kita akan coba konversi kebutuhan itu menjadi spesifikasi teknis. Akan banyak tools yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi customer needs dan melakukan analisis lanjutannya. Salah satu yang saya kenalkan di sini adalah diagram Kano. Menurut diagram Kano, kebutuhan dari pelanggan itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelas, beberapa kelompok. Grafik ini menunjukkan dua hal. Sumbu Y-nya menunjukkan seberapa puas customer terhadap sebuah atribut dari produk. Makin ke atas, makin puas, makin ke bawah, makin marah-marah. Kemudian sumbu X-nya menunjukkan seberapa intensif fitur tersebut diakomodasi di produk kita. Makin ke kanan berarti makin fully implemented atau makin intensif digunakan. Kano menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat implementasi dan kepuasan pelanggan itu beda-beda untuk atribut yang berbeda. Contoh, kita ambil mobil gitu ya. Kalau kita bicara mobil, ada satu kelompok atribut mobil tersebut yang masuk kategori basic expectation atau hal-hal yang secara mendasar memang diinginkan orang tapi jarang disampaikan karena pelanggan berasumsi bahwa kayak gitu tuh yo, harusnya pembuat mobil udah tahu, mosok saya harus bilang. Contohnya misalnya kalau kita beli mobil, kita tentu expect ada setirnya, ada rodanya, jumlahnya berapa? 5, 4 tambah 1 yang disimpan. Itu basic expectation. Dan orang waktu mau beli, datang ke dealer, tidak ada yang bilang, Pak, Mbak,
saya mau beli mobil yang rodanya 4 tambah 1. Nggak pernah dibilangkan. Tapi begitu sekali saja mereka dikecewakan terhadap atribut ini, maka mereka akan marah banget. Misalnya udah beli sampai di rumah terus baru nyadar, oh bannya cuma 4, mana nggak ada serepnya. Mereka sangat marah. Nah, cerita tadi bisa ditunjukkan di grafik ini dengan grafik yang warnanya biru, basic expectation ini. Coba kita lihat, saat rodanya hanya 4, apalagi 3, maka tingkat kepuasan mereka ada di sini. Kalau 4 di sini, kalau 3 super ngamuk-ngamuk, gitu kan ya. Oke, begitu sudah 5 rodanya, mereka ya ada di sini aja, ya biasa aja lah, take it for granted, namanya juga mobil. Kalau nanti kemudian ada yang kreatif, ada desainer yang nambahin 1 lagi jadi 6, tidak akan bikin pelanggannya lebih bahagia. Ya biasa aja lah, mau 5 atau 6, ban serepnya 1 atau 2 ya nggak ngaruh, karenanya grafiknya jadi mendatar. Artinya begitu ditambahi lebih lanjut, tidak akan bikin pelanggan jadi lebih senang atau lebih bahagia. Ini kelompok pertama, fitur kelompok pertama di dalam produk adalah basic expectation. Dan jika seorang desainer memahami ini, maka dia akan menggunakan strategi begini. Begitu basic expectation-nya sudah dipenuhi, dia tidak akan melebih-lebihkan. Tidak akan nambah-nambahi menjadi lebih ekstrim lagi. Karena lebihan-lebihan tadi tidak membuat customer lebih bahagia atau lebih senang. Ingat, kalau kalian nambahkan fitur, ada konsekuensinya, yaitu nambah biaya. Sehingga kalau memang cuma cukup sampai di sini mereka sudah puas, dan kalau nambah lebih lanjut, ini ya udah puas, nambah lebih lanjut nggak bikin lebih puas lagi, kita berhenti di sini. Itulah fitur-fitur yang masuk kategori basic expectation. Beda dengan fitur misalnya tingkat efisiensi bahan bakar. Umumnya kita akan senang apabila mobil kita makin efisien. Biasanya kan pertanyaannya adalah 1 banding berapa gitu ya. 1 liter bisa dipakai jalan berapa kilometer. Kalau yang 1 liter 10 kilometer mungkin ada di sini. Kalau yang 1,15 mungkin di sini, 1,20 di sini, dan seterusnya. Sehingga efisiensi tersebut kita masukkan dalam kategori performance wants. Biasanya orang akan menyampaikan atau reveal, nggak akan unspoken, tapi akan reveal. Nah, untuk mereka yang memahami ini, desainer paham tentang ini, mereka akan mencoba untuk mengisi semakin ke atas, ke kanan. Tentunya dengan mempertimbangkan constraint harga. Oke, itu kelompok kedua. Kelompok needs yang ketiga adalah yang kita sebut wow factor. Wow factor. Wow factor itu artinya adalah misalnya kalau kita sedang duduk-duduk di kafe pinggir jalan, ini setelah COVID selesai ya, kemudian tiba-tiba ada mobil lewat, lewat begitu, semua orang memandang ke mobil tersebut terus bilang, wow, itulah wow factors. Bagaimana sifat wow factor? Sifat wow factor itu tidak linear dan dia sifatnya naik eksponensial seperti yang ada di sini. Tambahan sedikit dari wow factors akan membuat customer bertambah banyak happiness-nya atau kepuasannya. Sehingga desainer biasanya mencoba mencari wow factors yang seperti ini yang bisa ditambahkan karena akan memberi ekstra satisfaction untuk customer. Nanti kita akan tahu bahwa untuk customer segmen yang berbeda bisa jadi klasifikasinya akan beda. Sebagai contoh misalnya rem ABS itu masuk basic expectation, performance wants, atau wow factor. Jawabannya tergantung pada segmen pasarnya. Kalau untuk mobil yang murah ada ekstra ABS, itu bisa jadi wow factors. Tapi untuk Lamborghini
ABS itu ya basic expectation. Mosok harganya 5 miliar kok nggak ada ABS-nya. Begitu nggak ada, ngamuk-ngamuk. Kalau ada, ya biasa aja, basic expectation. Jadi nanti kita akan bergulat pada pemahaman seperti itu, bahwa pada satu produk, needs dari customer itu bisa jadi beda-beda kelompok. Ada yang wow, ada yang wants, ada yang basic. Tapi untuk pasar yang berbeda, bisa jadi kelompoknya juga beda. ABS tadi bisa jadi basic, bisa jadi wow, tergantung siapa pelanggannya.